Halo abang-abang semua, selamat malam teman-teman. Dimanapun berada, semoga kita semua pada sehat-sehat dan semangat. Pada video kali ini kita akan trading kembali. Kita cari dulu spread yang paling kecil. Di sini ada AUD USD yang 10 ya, 10 ke bawah ya. Kita cari euro, biasanya lebih kecil teman-teman. Euro USD. Sebentar, kita cari dulu euro USD. Oke, jadi ini akun kecil kita yang kemarin kita baru daftarkan atau baru buat. Kita akan tradingkan di euro USD. Oke. Jadi terkait dengan pertanyaan teman-teman ataupun masukan daripada teman-teman yang katanya kalau kenapa di akun real itu susah untuk profit ya, dan di akun demo itu gampang untuk profit gitu ya. Oke, di sini kita akan analisa dulu terlebih dahulu, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol terkait pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kita akan analisa dia di time frame 5 menit, maksimal di time frame 15 menit ya. Di sini kalau kita perhatikan secara tren, ini sedang mengarah ke tren yang sideways ya. Nah, dia sedang sideways. Kita akan garis dulu yang menjadi resisten terdekatnya ya. Ini resisten terdekatnya, di sini area supportnya. Oke. Nah, ini support level 2 nya ya. Ini support yang pertamanya. Oke. Jadi di sini kita akan perhatikan lagi dia di time frame 15 menit. Kalau kita perhatikan dia di time frame 15 menit, di sini dia baru terbentuk support. Support ini masih ada kenaikannya ya. Masih ada kekuatannya untuk naik namun tidak begitu besar. Di sini area supportnya lagi, di sini lagi support. Oke. Kita perhatikan lagi. Posisi dia sekarang sedang berada di area support ini ya. Oke, kalau kita analisa dia dari segi candlestick ini, dia masih ada kenaikannya namun tidak begitu kuat ya teman-teman ya. Sini kita cek di area 5 menit, di time frame 5 menitnya dia sedang turun untuk mengejar, sedang berada di area ini ya. Nah, ini area resisten teman-teman, ini wajib kita lebih teliti ya. Di sini nanti takutnya dia membentuk area support, karena di sini dia setelah membentuk resistennya ya. Nah, sejauh-jauhnya nantinya dia turun, paling sejauh ini teman-teman, paling dia nanti sejauh ini mengejar area supportnya di sini atau yang ini. Nah, seperti itu. Karena di sini dia sudah terbentuk resisten, di sini sudah dibentur ya, dibentur oleh candle ini gitu. Nah, kita perhatikan dia balik lagi ya, dia balik lagi. Oke, kita harus hati-hati di area sideways ini teman-teman. Nah, oke, kita wajib hati-hati karena dia baru terpantul dari sini, kemungkinan memang dia masih akan ada penurunannya teman-teman. Namun penurunannya nanti tidak jauh teman-teman, karena kita lihat di time frame 15 menit itu masih ada mengarah kenaikan ya, supportnya itu seperti itu. Jadi kemungkinan besar nanti di time frame 15 menit dia akan terjadi candlestick merah kecil ya, karena masih ada perlawanan dari sini. Memang di sini dia sudah terbentur resisten ya. Kemungkinan besar memang di sini akan terjadi resisten. Namun penurunan ini nanti tidak begitu besar teman-teman. Oke. Kita lihat candlestick ini. Di sini kita sebenarnya mau entry buy, namun dia sudah terlanjur naik ya. Kalau tadinya dia masih melakukan penurunan terlebih dahulu, masih kuat bertahan untuk turun ya, kita bisa entry buy teman-teman. Oke. Kita tunggu aja sebentar lagi. Namun harus hati-hati teman-teman, karena area ini adalah area sideways.
ini posisi masih di area resistennya teman-teman, seperti itu. Hanya karena di sini kita melihat area support, makanya kalau tadinya dia masih nekan ke bawah turun, kita ambil buy-nya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di time frame 30 menit teman-teman. Nah, di sini kan ada pelemahan yang daripada si seller teman-teman ya, wajar di sini nanti ya bakal terbentuk candle hijau mengejar area resisten ini, seperti itu. Ini trennya sedang kurang ini ya, kurang bagus karena candlestick di sini sangat kecil-kecil teman-teman. Inilah yang membuat dia sideways seperti itu. Dia tidak kuat untuk naik dan tidak kuat untuk turun. Oke, jadi terkait pertanyaan teman-teman yang mengatakan kenapa di akun real dia sulit untuk profit, di akun demo gampang profitnya gitu. Jadi sebenarnya itu tidak berpengaruh ya, mau di real mau di demo sama grafiknya teman-teman, seperti itu, nggak ada bedanya gitu dia. Kenapa dia gampang profit di demo? Kalau bagi saya sih dia udah pengaruh daripada psikologi ya, psikologi. Bagi saya itu pengaruh psikologi. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau psikologi ini tidak ini ya, udah terganggu gitu ya. Nah, itu bakal berpengaruh dengan analisa kita teman-teman. Jadi itu sangat mempengaruhi. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kalau di forex ini, kalau di forex kita tidak terlalu ini ya untuk entry gitu. Maksudnya psikologi kita lebih baik dibandingkan kalau kita trading di binary gitu teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena di sini masih bisa kita bertahan ataupun entry misalnya open posisi masih bisa kita pertahankan gitu. Masih bisa kita pertahankan seperti itu. Di sini kita akan entry sell teman-teman karena di situ sudah terbentuk candlestick penurunan ya. Sini kita sell aja dan dia sudah sampai ke resisten teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi sembari kita ngobrol-ngobrol ya, kita naik dikit lagi, kita akan tambahin lagi, kita entry sell. Oke, kita tambahin teman-teman, kita entry sell 0,01 seperti biasa tanpa stop loss. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa di real itu sulit untuk profit, menurut saya memang itu psikologi. Nah, psikologi memang kalau teman-teman psikologinya sedikit terganggu saat trading, itu mempengaruhi analisa. Kemungkinan besar kalau bermain di demo tidak ada beban mungkin ya, tidak ada beban, namun di akun real menjadi sedikit ini mungkin ya, sedikit deg-degan atau gimana, saya pun kurang mengerti teman-teman. Sebenarnya itu tergantung daripada jam terbang aja sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman seperti itu, masih merasa seperti itu ataupun masih mengalami seperti itu hanya kembali ke jam terbang kita. Kalau kita semakin sering bermain pelan-pelan di akun realnya, jadi psikologi kita semakin tertempah gitu. Bedanya sih kalau di sini kita masih bisa, misalnya ini masih minus, masih bisa kita bertahan ataupun open posisi sampai 10 atau 20 menit gitu. Tidak terbatas oleh waktu gitu, tergantung dari kita closing atau tidak gitu teman-teman. Yang paling utama sih kalau trading itu santai dan relax. Jadi kita pun analisanya santai gitu, lebih sehat analisanya gitu teman-teman. Oke, seperti biasa kita tunggu aja. Dia masih mengalami perlawanan karena di situ baru terpantul area support ya. Tapi support di sini kita ketahui dia adalah masih informasi penurunan gitu dia. Memang ini area sideways teman-teman, dan saya juga selalu ingatkan hati-hati di area seperti ini. Kalau dia di area resisten kita bisa entry sell gitu. Kalau dia di area support kita bisa entry buy
Seperti itu teman-teman. Dan yang paling utama, kalau kita punya saldo kecil seperti ini ya, ini akun kecil kita, wajib kita entry 0,01 teman-teman. Jangan sampai kita 0,1 untuk entry-nya gitu. Jangan seperti itu, biar kita bisa mempertahankan entry kita ini. Paling kuat dia seperti ini kan, saya entry 2 kali kan. Nah, dia 0,02 gitu teman-teman. Oke, dia masih mengalami perlawanan. Tidak masalah, kita tunggu aja. Sebenarnya mau entry lagi di sini, kita entrykan aja lagi. Karena dia dapat momen di situ ya. Itu momen teman-teman. Jangan disia-siakan gitu dia. Karena kita ketahui dia akan turun kembali, sehingga ketika dia naik itu momen kita gitu. Seperti biasa kita tidak pasang stop lossnya. Jadi kalau teman-teman mau pasang bisa teman-teman. Misalnya kita ini kan entry sell, berarti misalnya teman-teman pasang di area ini, stop lossnya atau di atasnya lagi di sini. Nah, ini kan ada area high-nya kan gitu. Seperti itu, bisa tinggal pasang aja. Saya sudah berikan cara pasangnya gimana gitu ya. Jadi sangat mudah teman-teman. Oke, di situ dia mengalami kenaikan kembali. Di sini kita tambahin aja teman-teman. Ini adalah momen terbaik. Oke. Dia mengejar ini ternyata ya. Dia mengejar ini. Tidak masalah. Kita ketahui dari candle ini adalah penurunan, belum terkonfirmasi teman-teman. Seperti itu. Jadi ini akun kecil kita yang kemarin kita buat teman-teman. Yang baru kita buat kemarin. Ini masih 28 ya. Kemarin kita kan 27 dolar kan. Kita masukin dia 400.000. Jadi gitu teman-teman. Modal-modal kecil seperti ini yang enter kita juga kecil. Profit kita juga kecil teman-teman. Nah, resiko pun kecil gitu. Sama halnya kalau ini besar, misalnya ini sampai 1.000 dolar atau 2.000 dolar gitu ya. Nah, di sini kita entry bisa 1 lot. Namun dia resiko juga tinggi teman-teman. Profitable ini tinggi, resiko juga tinggi gitu. Kalau kita open 1 lot di sini, ini minus seperti ini, minusnya udah pasti lebih banyak kan gitu dia. Seperti itu. Oke, kita tunggu aja. Dia mengejar area resisten ini ya. Dia mengejar area resistennya. Kalau kita lihat pun dia di area time frame 15 menit teman-teman. Memang di sini ada area resistennya teman-teman. Nah, ini candle ini adalah masih ada kenaikannya, itu makanya dia melakukan perlawanan di situ. Oke, kita enter lagi di sini 0,1 tepat di ujung ya, di ujung trennya. Oke, seperti biasa kita tidak pasang stop lossnya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja. Kalau sekiranya ini terlalu lama nanti bisa kita tinggalkan. Ini karena pemantulan sih. Di sini dia ada pemantulan. Makanya saya bilang tadi ini memang masih ada kenaikannya, support di sini. Tadi kita kan mau entry buy tuh. Namun karena saya perhatikan dia di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit ini, support ini masih ada informasi penurunan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau dia menembus gimana bang kan gitu? Nggak masalah teman-teman. Kita tunggu aja. Nanti sekiranya ini terlalu lama teman-teman bisa kita tinggalkan aja dulu. Seperti biasa ya. Kita tinggalin, nanti kita lihat hasilnya gitu. Halo teman-teman, di sini kita perhatikan area entry kita. Di mana di sini dia sudah kembali turun, mengalami penurunan. Kita cek. Oke, di sini kita close-kan aja. Jadi kalau kita memang bermain dengan saldo kecil ya hasil kita pun kecil-kecil teman-teman, gitu dia. Namun bukan berarti kita tidak bisa menjadi profit. Saldo kita tidak bisa besar gitu ya. Namun bukan berarti saldo kita yang kecil tidak bisa besar gitu teman-teman. Jadi seperti itu.
yang pasti sih ketika udah melihat momen seperti tadi saat kita entry, ya sudah pasti akan melakukan penurunan kembali. Kalau kita analisa aja dia di time frame besar, ya ini adalah penurunan teman-teman gitu. Kalau kita misalnya analisa di time frame besarnya. Nah, tapi nanti dia mentoknya paling di sini teman-teman, karena melihat candlestick yang seperti ini, penurunannya juga tidak akan begitu jauh teman-teman, makanya kita langsung closing gitu teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pasti kalau bertrading itu psikologi harus oke ya, psikologi gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya ataupun berasumsi di akun real itu susah profit, itu menurut saya teman-teman masih terganggu di psikologi teman-teman. Jadi analisanya jadi buyar gitu ya. Seandainya teman-teman bandingkan akun real dan akun demo, ya sama aja sebenarnya gitu teman-teman. Tidak ada bedanya seperti itu. Ini sama aja gitu. Jadi mungkin ini dulu teman-teman. Yang penting kalau bertrading, siapkan mental dan memang psikologi harus kuat terkait di MetaTrader 4 ini atau Forex. Saya lebih ini ya, menurut saya ya psikologi lebih aman sebenarnya, namun kembali ke masing-masing pribadi ya. Saya memang sudah terbiasa, ya mungkin bagi pemula masih sedikit ini ya gemetar gitu ya. Namun semua itu tergantung ataupun berpengaruh dari segi jam terbang teman-teman. Kalau kita semakin terbiasa ya udah hal biasa gitu. Seperti saya tadi, kalau kita perhatikan di time frame ini, time frame 5 menit, pas kita entry di sini loh. Nah, di sini kita entry tadi sell gitu. Nah, kita ketahui karena ini terpantul sebenarnya, makanya dia ya sebenarnya udah kita tahu bahwa dia akan turun gitu, teman-teman. Nah, minimal dia nanti sampai di sini gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini tanpa stop loss loh saya pasang. Ya seperti biasa, saya memang trading seperti ini gitu teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu dari saya pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Selamat malam.